Kita sangat paham argumen BPOM bahwa vaksin Nusantara banyak ketidaksesuaian dengan metode vaksin konvensional yang dipahami old mind. Ditambah lagi yang kita concern tentang vaksin Nusantara karena kasak-kusuk di akar rumput atau kaum bottom of pyramid bahwa BPOM kok kayak anak kecil yang tidak membangun solusi ketika ada produk karya anak bangsa hadir. BPOM malah menggalang dukungan pembenaran tindakan mereka, bukannya membangun narasi untuk menyempurnakan vaksin lokal. Bener deh, BPOM memangnya mau nyalon presiden kok mencari dukungan sih? Sahabat semua, kita anak bangsa Indonesia ingin COVID selesai dengan cepat dan kita ingin berkontribusi. Jadi ketika pemerintah berusaha keras untuk mendatangkan 6 juta bahan pembuat vaksin, ya kita sangat dukung. Itu perjuangan serius, namun bisa dipercepat lagi dengan vaksin yang tidak ada hubungannya dengan globalis, yaitu vaksin karya anak bangsa. Kita juga mendukung cara baru menanggulangi virus corona. Salah satunya menggunakan imunoterapi. Jadi kita ingatkan bahwa dendritic cell base bukan vaksin. Jadi wahai pejabat, kali ini New Mind mengingatkan saja bahwa pendekatannya nggak bisa pakai protokol vaksin konvensional. Bahkan WHO belum punya standarnya. Kita harus improvisasi demi anak bangsa, demi kebanggaan nasional. Parameter kemajuan sebuah bangsa itu adalah berani berinovasi, bukan hanya menuruti WHO dan standar lainnya. Benar, ada banyak hal yang bisa kita kontribusi. Untuk negara jangan sampai kita kesankan tidak nasionalis dan tidak adaptif atas hal yang baru, apalagi karya anak bangsa. Kita semua paham bahwa vaksin itu memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia. Sedangkan dendritic cell adalah sel darah pasien dikeluarkan lalu dipisahkan antara white blood dengan dendritiknya. Ini new mind banget. Sehingga seperti dalam informasi sebelum ini, di mana kita harus menjaga anak bangsa dari permainan globalis yang bisa saja memasang jebakan virus dan serial vaksin di tubuh manusia Indonesia dan seluruh dunia. Strategi para globalis dengan kaki tangannya para broker vaksin akan membuat vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru di tubuh manusia. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru penyakit dan mulai demam-demam misalnya seseorang, mulai flu-flu, mulai sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru, Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin ini membuat virus bermutasi jenis baru lagi dan beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi, yang baru lagi, dan vaksin baru lagi disuntikkan ke tubuh pasien lagi. Gitu aja terus. Pasiennya mati mah kagak, bayar mah iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus berobat lagi, berobat lagi, berobat lagi. Kita kembali ke topik awal. Kita harus bisa mandiri, tidak bergantung vaksin globalis yang bisa menjebak, tetapi pakai vaksin anak bangsa yang bukan bagian dari kaki tangan globalis. Masalah penamaan vaksin Nusantara sebenarnya hanya masalah semantik. Ke depan vaksin Nusantara kita ganti aja supaya BPOM tidak pakai pendekatan vaksin konvensional. Jadi imunoterapi Nusantara misalnya, atau INU, itu saja. Simple, sederhana. BPOM sekalian belajar mendukung, bukan membangun narasi pembenaran keputusan, tapi bergandengan tangan dengan anak bangsa. Permudahlah, lapangkanlah hati dan turunkan ego ilmumu wahai pejabat. Ilmu Allah tuh sangat luas, bukan apa yang kalian tahu saja yang benar, ada ribuan lagi di luar sana. Dan setelah itu, maafin ya si Sontoloyo ini yang suka nyinyirin kebijakan pejabat dengan cara nyeleneh. Hanya cara nyeleneh kok, bukan niat jahat. Ekonomi Indonesia berat jika sampai akhir tahun 2021 ini COVID belum tuntas. Yang salah satu strateginya hanyalah menggunakan himbauan dilarang mudik versus pulang kampung versus boleh wisata. Kok ribet bener sih membuat aturan atau kebijakan itu? Ambigu jadi artinya. Jadi banyak arti. Jadi multi tafsir, atau kalau dibaca nggak jelas. Sebelum kita memberikan solusi di mana old mind selalu melihat terobosan, kita lihat apa yang old mind para pejabat yang sedang berkuasa mutlak saat ini lakukan untuk bangsa dan negara dalam melawan COVID. Fakta saat ini, BP POM menyetop sementara penelitian tahap 2 vaksin Nusantara. India mengembargo vaksin sehingga Indonesia bisa kehilangan 10 juta vaksin gratis. Masa sulit program vaksinasi di depan mata di Indonesia saat ini. Kesimpulannya, vaksin Nusantara nggak ada
karena dihambat, vaksin luar negeri belum jelas karena permainan broker. Bagaimana sih bernegaranya? Seperti pada informasi sebelum ini, pejabat teras BP POM tegas mengatakan vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat. Lah, ini aneh bin ajaib pernyataan tersebut dan tindakan pejabat tersebut. BP POM ini bersikap double standar. Kenapa double standar? Sementara vaksin asing dibiarkan masuk bahkan langsung uji klinis tahap 3 hanya berdasarkan surat WHO, sedangkan vaksin Nusantara dihambat proses pengembangannya. Inilah simbol globalis berkuasa. Globalis anti tindakan patriotisme kaum nasionalis. Jadi BP POM dimainkan agar memenangkan globalis untuk mematikan produk nasional. Saat ini nasionalis kalah oleh globalis dalam urusan vaksin karena pejabatnya old mind, anti nasionalis dan pro globalis. Aslinya vaksin Nusantara adalah kolaborasi antara Aivita Biomedical dengan penelitian Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi, adalah proses transfer teknologi dendritic based vaksin. Alih-alih full support perjuangan anak bangsa, petinggi BP POM malah mencibir dan menuding peneliti Indonesia itu cuma nonton doang, padahal mereka turut melakukan riset secara langsung. Vaksin Nusantara harus dihambat aja, itu otaknya BP POM. Juragan vaksin impor harus yang untung. Rakyat aslinya dirugikan kalau hal ini didiamkan. Jadi apa solusi New Mind melihat ini semua yang old mind bermain dengan globalis dan ketidaktahuan pejabat teras pemerintahan? Sudah waktunya pejabat tinggi BP POM dipecat, diganti dengan figur yang mengutamakan keselamatan rakyat. Serta sesegera mungkin vaksin-vaksin lokal digandeng, dibimbing, dan dipercepat oleh BP POM. Selesai satu masalah. Lalu kita mendapatkan berita lain lagi, bahwa tenaga kesehatan di Wisma Atlet dan banyak lagi tenaga medis di seluruh Indonesia belum mendapatkan tunjangan sejak Desember. Hal ini banyak membuat miris dan kita berpikir cara bernegara dalam perang melawan biological warfare kali ini memalukan. Atau mungkin bukan pemerintahnya, namun oknum di Departemen Kesehatan. Seorang wanita berinisial D bermain yang memaksa tenaga medis menaikkan surat bahwa mereka sudah menerima uang tunjangan padahal belum. 5 bulan kali 2.000-an tenaga medis dikalikan tunjangan bulanan adalah angka yang tidak besar bagi pemerintah saat ini. Juga kewajiban banyak ke rumah sakit yang belum dibayarkan juga banyak sekali jumlahnya. Rumah sakit yang belum dapat bayaran tersebut. Namun bagi pemerintah yang selalu telat atau belum membayar, sekali lagi dibandingkan dengan uang pemerintah yang jumlahnya 1.000 triliun, alokasi jumlah untuk kesehatan itu kecil. Harusnya bisa. COVID adalah perang. Itu pola pikir kaum New Mind. Namun penanganan oleh pejabat pemerintah yang old mind pada saat ini, COVID hanya pandemi, hanya masalah kesehatan. Dalam pelajaran di Akademi Militer Modern, perang itu harus cepat, harus murah, dan tepat sasaran. Perang melawan COVID pun harusnya demikian. Cepat, murah, dan tepat sasaran. Cepat dan tepat sasaran adalah tenaga medis, pejuang terdepan perang melawan COVID. Kesejahteraannya diutamakan. Juga rumah sakit rujukan yang belum dibayarkan BPJS segera dibayarkan. Kalau tidak, ujung tombak ini tumpul dan perang melawan COVID tidak bisa selesai cepat dan tuntas. Nggak punya rupiah buat bayar tenaga medis. Cetak rupiah, underlay-nya pandemi COVID, alat kesehatan, dan vaksin lokal. Selesai masalah kedua. Gitu aja kok repot. Jangan sampai si Sontoloyo ini masuk gorong-gorong nih buat New Mind gantiin old mind. Tempe bener sih lu pada. Pandemi COVID adalah musuh seluruh umat manusia. Perang dengan virus ini adalah perang dunia ketiga dalam arti sebenarnya. Sungguh, COVID adalah kejahatan perang. Masuk kategori hideous crime. Masuk kategori perang dunia. Penanganannya harus extraordinary. Efek yang pasti selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi dunia. Perang panjang akan berefek imbas ekonomi. Itu adalah sebuah kepastian. Maka setiap negara saat ini mendadak menjadi memikirkan bangsanya dan negaranya sendiri. Every country for their own. Begitu juga kita Indonesia seharusnya. Indonesia ini dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah sehingga ketergantungan dengan negara lain sesungguhnya sangat kecil. Negara lain butuh Indonesia jauh lebih besar. Seperti negara
negara yang mengeduk hasil bumi kekayaan mineral Indonesia. Indonesia sebenarnya nggak butuh-butuh banget negara tersebut yang mengeduk ini. Sementara negara yang mengeduk ini jauh lebih membutuhkan sumber daya alam Indonesia yang hanya memberi sedikit benefit uangnya buat Indonesia. Malah mungkin lebih banyak pejabatnya yang dapat daripada negaranya. Sehubungan dengan itu semua, nasionalisme kita terpanggil. Kita harus bisa menjadi negara besar, negara berdaulat dengan kekuatan alam dan letak geografi Indonesia yang strategis. Kita sudah capek di bawah pengaruh asing. Kita sudah lelah diperdaya. Kita, Indonesia, harus berdaya. Kita mulai dari membenahi pikiran kita. Pikiran kemakmuran harus dipasang softwarenya di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu kita bergandengan tangan membangun kekuatan ekonomi bersama. Sahabat, kalau nasionalisme Anda terbakar, bangkit dan terpanggil, ayo gabunglah di MMBC dan ayo ajak putra-putri Anda ikut Teen Camp bersama Bosman. Inilah masa membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Selamat bergabung.